ada sesuatu yang ya, di luar nalar. di luar nalar. Kalau sudah menjadi pemimpin nasional itu pasti mendapat wahyu. Kalau sudah wahyu itu ngomong sak ngomong pribadi segala macam pasti nggak terbantahkan. Berarti hadirnya Satrio Pinile juga kira-kira di luar nalar ya? Di luar nalar, di luar nalar. Mbak Sid nggak ikut gitu? Nggak, nggih. Masih di sana Di sana, nggih. Yang terkait dengan dana amanah, ini kan karena banyak yang menunggu dan tampaknya perubahan sistem di pemerintahan juga tidak lama lagi, gitu. Berarti dana amanah juga mudah-mudahan segera hadir gitu ya. Iya. Kapan hari itu saya didatangi orang-orang yang membawa gitu ya, apa namanya? Kotak-kotak. Apa jenenge? Kertas-kertas itu. Dokumen gitu. Ya saya dengarkan aja. Terus kesimpulan saya mengatakan bahwa memang sebenarnya negara ini tidak patut kalau kita mempunyai utang berlebihan, itu tidak patut. Ya, tanah kita kaya raya, tambang-tambang kita kaya raya. Sampai kita seperti ini tuh kan karena tahun 65 kita tuh mengalami satu strategi kebodohan yang sangat besar sekali ya waktu itu, sehingga waktu itu kekayaan kita itu dikuasai oleh sistem imperialisme dan kapitalisme ya. Terus waktu itu sudah dimulai Orde Baru untuk mengembalikan, karena di Orde Baru sendiri itu grup kelompoknya itu masih belum Pancasilais sejati ya, makanya diselewengkan juga tidak ngerti, dan rakyatnya supaya tidak macam-macam diawasi sedemikian rupa ya, sedemikian rupa ya. Jadi campur tangan Tuhan itu digambarkan waktu Parikesit lahir ya. Parikesit itu zaman sulit mencari kehidupan dan makan. Yang menangi lahirnya Parikesit itu apa? Bolo dewa. Bolo itu konco, dewa itu gaib. Betul-betul orang tua, tapi yang hidup dari gelombang waktu ke gelombang terusnya itu selalu dekat dengan gaib. Menangi lahirnya Parikesit. Sampai beliau punya cita-cita Parikesit jumeneng ratu. Parikesit menjadi seorang raja. Belum berangkang sampai merangkak gitu. Menghadiri dan mengantar gendong Parikesit untuk jumeneng noto. Inilah pemerintahan yang baru. Parikesit barulah kita gemah ripah loh jinawe, subur dan makmur. Itu. Dan kira-kira itu ya yang penerusnya Pak Jokowi, dan itulah yang ya nanti ya memang ini nanti itu waduh, karena Indonesia akan berubah dan dunia akan berubah, Indonesia akan bergerak dan dunia akan berubah ya. Situasinya saya tidak bisa gambarkan tuh, tidak tahu bagaimana, karena kalau hanya rutin aja seperti ini, seperti pemilihan di luar negeri, seperti pemilihan di sini, ya tetap aja kita harus kembali 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi nanti akan ada sesuatu yang yang di luar nalar. Di luar nalar. Kalau sudah menjadi pemimpin nasional itu pasti mendapat wahyu. Kalau sudah wahyu itu ngomong sak ngomong pribadi segala macam pasti nggak terbantahkan. Berarti hadirnya Satrio Pinile juga kira-kira di luar nalar ya? Di luar nalar. Iya. Karena apa? Karena tadi saya katakan minimal itu syaratnya adalah satu, orang itu berbudi luhur. Orang itu cerdas. Karena kenapa harus cerdas? Karena mengatasi semuanya yang sekarang itu hanya katanya dan ngotot dengan sistem pemerintahan yang salah. Yang ketiga, orang itu paling tidak masih ada getih atau gen
yang terkait dengan leluhur-leluhur kita. Yang keempat, kerakyatannya pasti harus sangat mendalam, sangat merakyat kerakyatannya. Nah, kalau di wayang diceritakan pemimpin seperti Puntadewa, bangsa seperti Bratasena, Werkudara, ya. Werkudara itu punya senjata namanya Kuku Ponconoko. Inilah Pancasila. Yang tadi saya terangkan Bung Karno gali 500 tahun sebelum Masehi sampai zaman modern ini nanti. Ya, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Bener-bener itu dimodernisir namanya marhainisme itu ya. Terus manusianya harus ganteng dan selembut Arjuna. Karena kita itu memang anak turun darah Gunung Arjuna. Gunung yang pernah melahirkan satria-satria, raja-raja untuk menata dunia. Gunung Arjuna itu. Ya. Lalu yang ketiga, Nakulas Dewa, kembar. Artinya apa? Manusia berpolitik, bernegara itu mesti harus ada demokrasi. Sehiruk pikuknya orang pemilihan umum, sehiruknya orang pilihan lurah, coblosan segala macam, tujuannya satu, supaya rakyat ini tentrem, ayem, uripe enak, seger. Kan itu tujuannya. Apa gunanya pemilihan umum berkali-kali coblos kan nasib ndak karu-karuan, utangnya saya akeh, koruptor saya bleduk gitu loh. Jadi ya waduh, ini nggak tahu ini biar akan mulai kembali bangkit itu ya.